Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas obat insektisida yang sekarang lagi viral. Ini tanaman Tresno Tani ada di 18 HST, dimana di usia dini ini tanaman Tresno Tani sudah dalam tanda kutip ludes terserang ulat. Itu serangannya di saat lebaran, saat kita tinggal lebaran. Ya sebenarnya di saat seperti ini Tresno Tani itu berdoa atau berharap setiap hari itu hujan, jadi untuk serangga ataupun hama itu bisa berkurang dengan adanya hujan. Karena ulat itu kalau terkena hujan atau ngengat, kalau terkena hujan ya bisa berkurang. Maklum, karena di sekeliling tanaman Tresno Tani itu adalah tanaman padi seperti ini. Kemudian yang di sebelah baratnya tanaman bawang merah Tresno Tani itu masih singgang. Singgang itu adalah bekas atau sisa dari panenan padi yang kemarin. Jadi pemotongan padi ada sisanya lah, itu dinamakan singgang kalau di daerah sini. Dan di situ habitatnya ngengat. Jadi ngengat itu bisa berada di situ, kemudian di saat malam hari dia berkembang biak dan terbang ke lahan bawang merah Tresno Tani, kemudian meninggalkan telur dan menetas. Apalagi di saat mendekati lebaran itu cuaca di sini ini tidak hujan Mas Bos. Jadi tidak hujan ada 3 hari. Kalau di tempat lain mungkin ada hujan, wong Tresno Tani aja berharap hujannya sampai sini dan ternyata tidak. Akhirnya telurnya menetas di saat H+3 atau berapa, H+3 lebaran kita berkunjung ke lahan, ternyata tanamannya sudah sebagian sudah ludes terserang ulat. Terus Tresno Tani itu melakukan pengobatan dengan obat seadanya saat itu, mencegah. Kemudian hari berikutnya, hari keempat, H keempat atau H ketiga, kita itu baru menyepraikan ini insektisida Debas, dari Debas, dari produknya Debas, ini Semegra. Kita pakai dosis umumnya yaitu 10 mili, dan ini hanya berkurang itu 50% dari penyepraian yang kemarin. Jadi masih ada sisa 50%-an lah ulatnya. Kemudian kita mencari obat yang sekarang ini viral, dan ini kemarin Tresno Tani nyarinya sulit, muter-muter hampir satu area Nganjuk baru ketemu. Sekarang harganya sudah di angka 150.000 per satu botolnya. Ini satu botol 150-an mili, 100 mili. Ini nanti pakainya dalam aturannya kita memakai 20 cc, nanti kita pakai 20 cc ya. Jadi satu botol ini nanti untuk 5 tangki, dan pas itu untuk lahan Tresno Tani satu botol ini dibagi menjadi 5 tangki, itu pas di papan 200 ru. Oke, semoga nanti ini bisa membantu sehingga setelah ini nanti kita fokus untuk pemulihan daun pasca serangan ulat. Ya nanti gimana kita tetap akan bertindak seperti itu, menanggulangi serangan yang sudah ada. Jadi ini jujur ya Mas Bos ya, biasanya Tresno Tani itu tidak ikut arus. Maksudnya Tresno Tani di saat ada serangan hama, Tresno Tani itu biasanya tidak mengikuti arus yang sedang viral. Nah, sekarang kita terpaksa kita memakai obat ini, kita mengikuti alur saja. Nah, kenapa Tresno Tani kok tidak mengikuti alur? Karena yang sudah-sudah ya Mas Bos ya, obat yang sedang viral itu di saat viralnya dia itu masih mandi, kasarannya masih efektif banget. Nanti begitu beberapa bulan lagi atau 1 tahun lah, atau beberapa kali edar, itu biasanya sudah tidak kuat lagi daya bunuhnya. Ini langsung aja ya teori-teori apa ya. Ini langsung aja jujur-jujuran, Tresno Tani belum pernah memakai ini sama sekali. Semegra atau produknya Debas ini Tresno Tani belum pernah menyepraikan ini sama sekali. Kalau teori resisten itu kan kalau kita sudah sering memakai dan dosisnya kita naikkan, kemudian kita kasihkan, sudah nggak efektif lagi. Nah ini Tresno Tani belum pernah sama sekali. Kita baru menyeprai kemarin 1 kali itu, yang sebelum video ini dibuat.
ini kan sudah disepraikan 1 kali dan masih ada sisa 50%. Nah, itu bisa menunjukkan tingkat keefektivitasan obat ini. Nah, seperti itu ya Mas Bos ya. Jadi mungkin itu emang sudah berkurang daya kerjanya, bukan karena resistensi, karena kalau resistensi kan sudah beberapa kali penyepraian. Nah, ini baru 1 kali loh. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita mengikuti arus yang sedang viral itu biasanya siklusnya seperti itu. Ini jujur-jujuran ya, mohon maaf untuk produsen obat-obatan pertanian. Kalau Tresno Tani seperti ini bukan bermaksud apa-apa ya, ini emang edukasi saja, karena biasanya emang begitu, kita berbicara apa adanya loh ya. Jadi kalau nanti ada sesuatu ya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mumpung ini juga masih lebaran, Tresno Tani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau bisa kita itu menjadi petani ya dipermudah loh Mas Bos, jangan dibuat permainan, kasihan. Saya saja juga menjadi petani ini karena ingin mencari rezeki yang lainnya, menjemput rezeki yang lainnya. Jadi kalau kita dipermainkan ya mosok nggak kasihan sama kita. Kita sudah banting tulang loh untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat Indonesia, masa dipermainkan seperti itu. Nah, mohon maaf nih, ini Tresno Tani memprediksi juga tidak bertahan lama. Mungkin beberapa kali edar mungkin sudah berkurang lagi, menurun efektivitas kerjanya. Jadi mungkin ya orang-orang seperti itu berlindung di dalam tanda kutip teori resistensi. Ya benar sih, sesuatu yang kita kasihkan berlebihan secara terus menerus, kemudian yang kita kasihkan itu kebal, nah itu wajar. Nah ini baru 1 kali dikasihkan sudah tidak efektif kan, berarti bukan karena resistensi. Nah ini kita buktikan ya. Kalau nggak percaya monggo silahkan datang ke lahan. Ini baru dispray 1 kali dan masih sisa 50%. Nah berarti kan seperti itu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin bagi penonton Tresno Tani jangan tergiring opini dari Tresno Tani ini ya. Ini hanya sekedar opini. Monggo nanti bisa dipertimbangkan, jangan langsung termakan omongan dari Tresno Tani. Ini karena ya kita buktinya baru 1 lahan Tresno Tani ini seperti itu. Jadi kalau untuk dulur-dulur petani kalau mau mengikuti yang sedang viral, itu triknya seperti ini. Kalau ini sedang viral ya, baru-baru pengeluaran pertama, kita stok aja yang banyak. Nggak tahu gimana cara nyetoknya. Kalau kita punya simpanan uang, kita investkan ke ini aja yang sedang viral. Kita tandon barangnya, nanti kita pakai beberapa tahun lagi, 2 tahun lagi atau apa. Ini kan lama toh, produksi 2024, expirednya 2027, 3 tahun kan. Ini bisa dibuat sampai itu. Mumpung pengeluaran pertama, keluaran pertama biasanya itu masih efektif. Nanti kalau sudah berapa kali edar biasanya sudah ya tahu sendirilah seperti itu. Kita itu menjadi petani kadang ya dipermainkan oleh orang-orang penting di atas sana. Makanya apapun itu kita sebenarnya menjadi petani harus bijak. Saya salut sama petani-petani yang kalau istilahnya itu obat herbal ya. Kita memakai yang alami, yang bahan-bahan dari alam. Itu Tresno Tani salut banget. Tetapi kadangkala itu juga kurang efektif. Tapi Tresno Tani salut sama inovasinya. Tresno Tani ingin sekali menerapkan yang seperti itu. Jadi kita bisa terbebas dari jeratan bisnis yang seperti ini. Nah, seperti itu ya. Kita menjadi petani itu sebenarnya harus berinovasi, cerdas, dan jangan sampai kita itu dimanfaatkan oleh orang lain. Seperti ini sebenarnya kita itu dimanfaatkan loh. Kalau kita sering memakai seperti ini, pengeluaran kita kan otomatis tinggi. Kalau harga jual panen kita kurang maksimal lah, kurang memadai kasarannya. Kita apa dapat untung Mas Bos? Kita cuma dapat capeknya saja. Ya seperti itu. Ya maklum kita mungkin hidup di sini keadaannya seperti ini. Ya kita jalani saja. Semoga nanti kita menjadi petani itu bisa lebih bagus lagi dalam berpikir dan bertindak. Semoga kita
bisa lepas dari jeratan bisnis yang seperti ini ya Mas Bos ya. Kita harus selalu jaya, kita harus selalu inovatif nggih. Semoga kedepannya kita bisa seperti itu. Dan sebelum-sebelumnya alhamdulillah itu Tresno Tani emang jarang mengikuti tren yang seperti ini. Kita modalnya itu cukupan saja, hasilnya juga cukupan, dan itu alhamdulillah masih bisa menutupi atau bisa mendapatkan upah. Kalau kita ngikuti tren biasanya itu pengeluaran tinggi, terus nanti kalau harganya biasa kita ya pekpok nggak dapet apa-apa. Nah makanya Tresno Tani dulu-dulu itu sering tidak ngikutin tren. Kita memakai obat-obat lama, kita memakai gini, biar kita itu apa? Biar kita itu tidak tinggi di pengeluaran. Kalau nanti saat kita panen terhianati oleh harga panen, kita itu tidak kalah. Jadi kita tetap ada pemasukan. Seperti itu Mas Bos. Kalau kita ngikuti tren seperti ini ya, nanti kita pasti akan kita akan ngikut di circle mereka. Jadi nanti kita itu dalam tanda kutip itu ya salah, pokoknya kita itu dimanfaatkan lah seperti itu. Makanya Tresno Tani berusaha untuk menerapkan sesuatu itu yang dalam tanda kutip carpe diem, jadi biar tidak sampai dimanfaatkan oleh orang lain. Oke, mungkin cukup itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bagi produsen obat-obatan. Sebisa mungkin atau harapan besar dari Tresno Tani itu ayomilah petani-petani yang ada di Indonesia ini, jangan sampai jenengan manfaatkan. Kemudian untuk petani-petani semuanya, ayo monggo kita berinovasi supaya kita nanti bisa menjadi petani yang jaya. Oke, mungkin cukup itu yang dapat Tresno Tani sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.